Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan diingatkan kembali agar selalu menjaga protokol kesehatan, tidak berkerumun, menjaga jarak, dan jangan lupa menggunakan masker. Tidak keluar rumah tanpa keperluan yang mendesak. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata saumun yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, hawa nafsu, dan menahan dari bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Setiap orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dengan tujuan agar menjadi orang yang bertakwa. Berikutnya kita akan membahas terkait beberapa jenis puasa. Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Adapun macam-macam puasa wajib yaitu ada 4. Yang pertama puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa wajib ini diperintahkan pada tahun kedua Hijrah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hukumnya adalah fardhu ain. Oleh karena itu jangan sekali-sekali meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya halangan yang dibenarkan menurut syariat. Apabila sedang berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, kita wajib menggantikannya pada hari yang lain. Agar puasa kita menjadi lebih sempurna dan bermakna, marilah kita sama-sama memahami ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, syarat wajib puasa. Orang Islam berkewajiban untuk melaksanakan puasa apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, berakal, tidak gila. Yang kedua, balik. Dan yang ketiga, mampu berpuasa. Yang kedua, syarat sahnya puasa. Di samping syarat wajib ada syarat lain agar puasa kita menjadi sah. Antara lain, yang pertama beragama Islam, yang kedua memayyiz atau sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga suci dari darah haid dan nifas, dan yang keempat dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Yang ketiga rukun puasa. Orang yang akan melaksanakan puasa harus memenuhi rukun puasa antara lain yaitu yang pertama niat untuk berpuasa. Ketika hendak berpuasa di bulan Ramadan, lakukanlah niat di dalam hati dengan ikhlas. Apabila diucapkan maka niat puasa tersebut adalah sebagai berikut. Nawaitu shoma godin an ada ifad syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Saya berniat puasa Ramadan esok hari untuk menjalankan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena menaati perintah Allah Ta'ala. Niat untuk melaksanakan puasa dilakukan pada malam hari sebelum memulai puasa dan selambat-lambatnya sebelum terbit fajar. Untuk menjaga agar niat puasa ini tidak terlewatkan, kita boleh mengucapkan niat puasa ini setelah selesai daripada sholat tarawih.
Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Yang keempat, hal-hal yang membatalkan puasa. Berpuasa merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam melaksanakannya. Ada 6 perkara yang bisa membatalkan puasa, yaitu yang pertama adalah makan dan minum. Makan dan minum yang membatalkan puasa adalah apabila dilakukan dengan sengaja. Kalau makan dan minum dilakukan tidak sengaja karena lupa, hal ini tidak membatalkan puasa. Yang kedua, muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Apabila muntahnya tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Yang ketiga adalah berhubungan suami dan istri. Yang keempat, keluar darah haid nifas bagi perempuan. Yang kelima, gila atau sakit jiwa. Dan yang terakhir, keluar cairan mani dengan sengaja. Yang kelima, hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Orang-orang yang sedang berpuasa disunahkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdoa ketika berbuka puasa. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Yang ketiga, sholat malam, termasuk sholat tarawih. Dan yang keempat, tadarus atau membaca Al-Quran. Yang keenam, hal-hal yang mengurangi daripada pahala puasa. Hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Contohnya membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki orang lain, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, orang-orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan atau tidak berpuasa. Berpuasa adalah kewajiban bagi setiap muslim, akan tetapi dalam keadaan tertentu boleh tidak berpuasa. Adapun orang-orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa, atau apabila berpuasa sakitnya akan semakin parah. Yang kedua adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh, ia pun wajib mengqadha puasa di hari lain. Orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi berpuasa, ia wajib membayar fidyah, yakni bersedekah tiap hari 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu kepada fakir miskin. Yang keempat, orang yang sedang hamil dan menyusui anak. Kedua perempuan ini kalau khawatir akan menjadi mudarat atau berbahaya kepada diri sendiri atau beserta anaknya, maka mereka wajib mengqadha puasa sebagaimana orang yang sakit. Kalau hanya khawatir akan menimbulkan mudarat bagi anaknya, ia wajib mengqadha puasanya dan membayar fidyah kepada fakir miskin. Puasa yang wajib yang berikutnya adalah yang kedua, puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Misalnya, kamu ingin sekali lulus SMP dan memperoleh predikat 10 besar di sekolah. Jika keinginan mulia itu terwujud, kamu berjanji untuk puasa 3 hari. Nah, ketika cita-cita itu ternyata terpenuhi, maka janji nazar itu berpuasa 3 hari tersebut harus segera dilaksanakan. Nazar harus berupa amal kebaikan. Kita tidak boleh bernazar dengan amal keburukan atau kemaksiatan. Jika seorang berlepas daripada bernazar untuk berbuat maksiat pada Allah, maka hal tersebut tidak wajib, bahkan tidak boleh dilakukan. Bahkan dia harus beristighfar, mohon kepada ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan maksiat tadi. Adapun hukum daripada puasa nazar adalah wajib dilaksanakan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatiran. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Yang ketiga yang wajib dilakukan puasa menjadi wajib adalah puasa qadha. Adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Sebagaimana contoh orang yang meninggalkan puasa karena sedang haid, berkewajiban mengganti puasa tersebut di bulan yang lainnya. Apabila meninggalkan puasanya 6 hari, wajib baginya untuk mengqadha sebanyak 6 hari, sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan. Batas waktu untuk mengqadha puasanya adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Apabila tidak dilakukan, dia wajib mengqadha serta membayar fidyah. Yang keempat yang wajib untuk dilaksanakan puasa dalam golongan puasa wajib adalah puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kifarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, tidak mampu memenuhi nazar. Nazar merupakan janji yang dipenuhi oleh seseorang. Namun kadang-kadang seorang tidak sanggup memenuhi janji tersebut karena ada halangan. Contoh, seseorang berjanji jika sembuh dari sakit, dia akan melaksanakan umroh. Apabila sakit yang dideritanya sudah sembuh, maka dia wajib melaksanakan umroh. Apabila dia tidak bisa melaksanakan umroh, maka dia puasa. Atau dia boleh menggantinya dengan membayar fidyah kepada 10 orang miskin. Jika tidak mampu membayar fidyah, dia wajib berpuasa selama 3 hari. Yang kedua, berkumpul dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan. Dalam kasus semacam ini, orang tersebut wajib melaksanakan puasa kifarat selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, membunuh secara tidak sengaja. Perbuatan membunuh ini adalah perbuatan keji dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam dosa besar.
Seringkali terjadi kasus pembunuhan, namun ada juga yang tidak sengaja membunuh. Contohnya seorang pengemudi sudah berhati-hati, akhirnya dia menabrak seorang sampai meninggal dunia. Pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut apabila dia tidak mampu membayar kifarat, yaitu memerdekakan hamba sahaya atau memberikan santunan kepada pihak korban. Yang keempat, melakukan zihar kepada istrinya, yaitu menyamakan istri dengan ibunya, maka ini tidak diperbolehkan. Yang kelima, mencukur rambut ketika ihram. Jadi tidak boleh dia sebelum melakukan tahalul dia sudah mencukur rambut, maka ini dia harus sodakoh kepada 6 fakir miskin atau berpuasa 3 hari. Yang keenam, berburu ketika ihram. Ketika ihram itu tidak boleh kita melakukan perburuan atau membunuh hewan, maka dia mendapatkan kifarat atau hukuman. Yang ketujuh, mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu atau qiran. Dia wajib menyembelih seekor kambing yang pantas untuk berkurban. Demikian materi kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Angkat tangan, mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.